Selamat sore, Guru Jemaat, adik-adik Eklesia, dan seluruh penonton. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Allah. Sebelumnya mari kita angkat satu dilihat Bapak Surgawi. Bapak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapak Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi hidupku. Bapak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapak Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman kami sampaikan oleh Hamba-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami menjadi tanah yang subur untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus, sertai pembawa firman yang akan membawakan firman ini. Tuhan Yesus, berikan hikmat dan keberkatan bimbingan-Mu atas dia akan kita menyampaikan semua kehendak-Mu melalui firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat sekalian, kita ketemu lagi dalam ibadah tengah minggu. Jemaat sekalian, pasti masih ingat khotbah pada hari Minggu yang lalu. Saya beri judul Bertumbuh dalam Kasih Karunia dan Pengenalan akan Allah. Saya masih berbicara tentang bertumbuh, tapi saya lebih menekankan pada hari ini bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1.
ayat 16 sampai 19. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Tuhan memakai Petrus untuk menuliskan firman-Nya. Di sini kalau kita perhatikan, Petrus menjadi saksi mata. Dia melihat sendiri bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Tentu ini menambah pengenalannya akan Tuhan. Nah, pada saat ini saya menjelaskan, menambahkan khotbah hari Minggu, tapi saya menekankan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau diperhatikan pengenalan, ya di sini 2 Petrus menggunakan kata pengetahuan. Dalam kata Yunani-nya itu gnosis. Tapi pengetahuan di sini maksudnya bukan pengetahuan dunia, tapi pengetahuan akan Allah. Bukan sekedar artinya pengetahuan sekedar tahu, tapi pengetahuan di sini maksudnya adalah mengenal. Pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah? Dalam buku Knowledge of God karangan J.I. Packer, dia mengatakan ada 4 unsur menunjukkan pengenalan akan Allah. Yang pertama, ya, mendengarkan firman Allah dan mengerti maksudnya. Mendengarkan firman Allah dan mengerti maksudnya. Nah, mendengarkan firman Allah. Bagaimana cara kita mendengarkan firman Allah? Ya, tuh dari Alkitab yang kita baca, dari Alkitab yang disampaikan oleh pengkhotbah, dari Alkitab yang diuraikan di buku-buku bacaan rohani. Gitu. Mendengarkan dari Alkitab yang kita baca, mendengarkan dari Alkitab yang dikhotbahkan, ya, mendengarkan Alkitab yang dijelaskan dari buku bacaan rohani. Kenapa kita harus dapat atau dengar dari Alkitab? Ya, coba kita buka Ibrani pasal 1 ayat 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dari dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Allah menyatakan dirinya, waktu khotbah itu saya sudah jelaskan. Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia supaya dikenal oleh manusia. Bagaimana Allah menyatakan dirinya? Melalui alam ciptaannya. Manusia tahu ada Allah, tapi tidak cukup melalui alam ciptaan. Manusia tidak tahu apa yang Allah kehendaki, ya. Nah, maka Allah mengutus nabi-nabi untuk menyampaikan kehendaknya. Dan pada zaman akhir Allah melalui Yesus Kristus menyatakan kehendaknya. Kehendak Allah dibukukan di dalam Alkitab, sehingga di dalam Alkitab inilah kita bisa mengenal apa yang Allah kehendaki. Ya, maka kita pertama tadi ya kita perlu mendengarkan Alkitab. Ya, mendengarkan Alkitab. Karena Allah sudah menyatakan dirinya di dalam Alkitab supaya manusia mengenalnya. Kita buka sekarang Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau kita mengatakan percaya Yesus, maka kita mengikut Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, maka kita perlu mengenal siapakah Yesus, ya. Seperti Petrus mengenal siapakah Yesus ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Petrus mengerti Yesus itu adalah Allah. Karena itu dalam pengertiannya, dalam pengenalannya, dia menjalankan kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus. Dia memberitakan firman kemana-mana. Dia memberitakan Injil kemana-mana. Dia melayani Tuhan kemana-mana. Ya. Karena pengenalannya akan Kristus, dia merasa itu semua bisa terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan. Jemaat itu masih ingat kan? Petrus itu seorang yang tadinya menyangkal Yesus bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Ya, tapi bisa berbalik mengikut Yesus dengan setia. Itulah kasih karunia Tuhan. Dia bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bukan hanya bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, tapi dia juga mengenal Tuhan. Makanya dia menggunakan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil Tuhan. Bahkan ketika matinya harus disalib, dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau Yesus mati dengan posisi kepala di atas ketika disalib, maka Petrus ketika disalib dia ingin, ya, posisi kepalanya terbalik, kakinya yang di atas. Dia merasa tidak layak. Dia merasa dia bisa mengikut Yesus itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, ya. Bukan hanya mengikut Yesus, tapi dia bisa melayani, ya, bisa memberitakan firman, bisa memberitakan Injil. Itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Dia hanya Allah Tuhan.
dia merasa dia tidak layak. Kalau Tuhan tidak mengubahkan hidupnya, dia tidak bisa melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Dia bertumbuh juga dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, jemaat sekalian, J.I. Packer mengatakan, ya, ada 4 hal, ada 4 unsur yang menunjukkan seorang itu mengenal Tuhan atau mengenal Allah atau mengenal Allah. Yang pertama tadi sudah saya katakan, kita mendengarkan firman-Nya atau mendengarkan Alkitab, ya. Tidak hanya mendengarkan, tapi mengerti maksudnya. Jemaat sekalian, untuk mengerti maksudnya itu kadang-kala persoalan kita, persoalan orang percaya. Ada orang yang begitu menggampangkan. Pokoknya kalau saya baca Alkitab, saya bisa mengerti, ya. Memang itu yang diharapkan. Karena Roh Kudus ada dalam hati setiap orang, bisa menerangi pikiran setiap orang untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, untuk mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab, ya. Tapi persoalannya, banyak orang yang mengatakan dia membaca Alkitab, tapi dia tidak mengerti. Nah, maka jemaat sekalian perlu, ya, tidak hanya membaca, perlu mencari tahu apa maksud kebenaran dalamnya, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan tepat, ya. Tidak bisa kita mengatakan, oh di sini tertulis seperti ini, ya. Ini maksudnya seperti itu. Belum tentu seperti itu. Kadangkala pengertiannya harus mencakup satu perikop. Pengertiannya bisa mencakup satu pasal, ya. Karena itu kita perlu tahu, ya, apa yang dimaksudkan. Banyak cara untuk kita bisa mengetahui apa yang dimaksudkan. Kita bisa mendengarkan penjelasan melalui kebaktian ibadah. Kita bisa mendengar penjelasan melalui kelas-kelas pembinaan. Hari Minggu sudah saya katakan, Yayasan Kasih Indonesia Menuai semester depan akan membuka pelatihan baca gali Alkitab. Ini untuk membantu jemaat, ya, mengerti maksud firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, ya. Memudahkan jemaat untuk menangkap maksud, ya, firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jemaat bisa gunakan kesempatan ini, ikutlah ketika pelatihan ini diadakan pada semester depan, ya. Mungkin bulan Januari akan dibuka. Tadi yang pertama tadi mendengarkan Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan dan mengerti maksudnya. Yang kedua mengerti sifat-sifat Allah. Kalau kita mengenal Allah, berarti kita mengerti sifat-sifat Allah. Jemaat masih ingat apa saja sifat-sifat Allah? Ya, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, Allah yang pemurah, Allah yang maha baik, ya. Nah, ada macam-macam sifat Allah. Kita mengerti sifat Allah sehingga dalam kehidupan kita, ya, kita tidak salah mengatakan tentang Allah. Tidak sampai kita mengatakan Allah itu kejam, Allah itu tidak adil, ya enggak? Allah itu pilih kasih, ya. Allah itu tidak peduli. Bukan begitu jemaat. Kalau kita mengerti sifat-sifat Allah, ya, Allah itu tidak kejam, Allah itu maha kasih, Allah itu, ya enggak? Allah itu pemurah, Allah itu mencukupkan kebutuhan hidup kita, ya. Nah, karena kedua, kita mengerti sifat-sifat Allah. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah kita melakukan perintah-perintah
Allah. Kalau kita mengenal Tuhan atau mengenal Allah, kita melakukan perintah-perintah. Perintah yang mana? Ya perintah yang sudah kita mengerti maksudnya ketika kita membaca Alkitab. Makanya jemaat sekalian perlu tahu dulu, ya perlu mengerti dulu maksudnya ketika kita membaca Alkitab atau kita mendengarkan Alkitab. Nah, mungkin kita perlu belajar atau ikut kelas pembinaan. Tidak bisa kita mengatakan, wah kalau menjalankan perintah Alkitab atau perintah Tuhan, ya itu mah sulit, tidak gampang. Atau ada yang mengatakan, ya bagian ini saya bisa jalankan, bagian itu saya tidak bisa menjalankan. Ya nggak bisa, ya nggak. Kita lihat coba Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Gak bisa kita ya melakukan banyak hal ya, tapi mengabaikan satu bagian. Misalnya, ya enggak, kita melakukan banyak hal ya, tapi ya, tidak punya hati yang murah hati kepada orang lain, ya nggak bisa ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, melakukan keseluruhan. Bagaimana kalau kita belum sanggup melakukan keseluruhan? Ya. Nah, firman Tuhan di bagian lain mengatakan, ya, firman Tuhan itu tidak sulit untuk dilakukan, tidak berat dilakukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melakukan perintah-perintahnya. Ya. Seperti suami istri. Ya. Kalau istri mengasihi suaminya, tentu istri mau melakukan apa yang suami katakan. Begitu juga kalau kita mengasihi Tuhan, ya, tentu kita mau melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Kenapa jemaat sekalian? Karena pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, ya, ada Roh Kudus dalam hati kita. Nah, Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan, sehingga perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Persoalannya, seringkali kita ingin menggunakan pikiran kita, ya, menggunakan perasaan kita dalam menanggapi setiap hal. Harusnya kita ya menggunakan cara Tuhan. Mungkin kita tidak mampu, kita bersandar pada Tuhan, minta Tuhan mampukan ya untuk melakukan cara Tuhan. Nah, karena kita seringkali mau pakai cara sendiri, ya, pakai perasaan sendiri, seperti ada ungkapan mengatakan, kalau kita angkat tangan, kalau kita turun tangan, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan, ya. Tapi kalau kita angkat tangan, artinya kita berserah, bersandar pada Tuhan, maka Tuhan turun tangan untuk menolong kita, untuk memampukan kita. Nah, itu jemaat sekalian, ya, jangan bersandar pada pengertian kita, jangan bersandar pada perasaan kita, tapi kita bersandar pada keinginan Tuhan, pada kehendak Tuhan. Kita perlu selalu datang minta pimpinan Tuhan, dan kita dimampukan bersandar kepada pimpinan Tuhan, mengikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi yang ketiga, ya, yang ketiga tadi dikatakan seperti itu, ya, kita menjalankan perintah-perintahnya. Nah, mengenal Tuhan, unsur yang keempat, mengenal Tuhan. Nah, kalau kita mengenal Tuhan, ya, maka kita itu menyadari dan mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jemaat sekalian, ketika kita tidak berdaya, kita merasakan Tuhan itu
memampukan kita. Ketika kita dalam keadaan kecewa, Tuhan itu kita merasakan dan mengalami Tuhan itu menghibur kita. Ketika kita dalam kekurangan, ya, kita mengalami bagaimana Tuhan mencukupkan. Nah, kalau mengenal Tuhan, dia ya menyadari dan mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan? Apakah hal ini nampak dalam kehidupan kita? Hal yang pertama, ya, selalu ingin mendengarkan Alkitab, ya, dan mencari tahu maksudnya. Yang kedua, kita mengerti sifat-sifat Allah, sehingga hidup kita ya mengikuti sifat-sifat Allah, atau kita percaya kepada Allah karena kita mengerti sifat-sifatnya, ya. Yang ketiga tadi adalah kita menjalankan perintah-perintahnya. Yang keempat, yang terakhir, masih ingat jemaat sekalian, ya, yang terakhir itu kita menyadari dan mengalami ya pimpinan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tuh merasa hidup ini dekat dengan Tuhan, ya, seperti suami dan istri yang saling mengenal satu sama lainnya. Mereka hidup dekat, ya. Suami dekat dengan istrinya, semakin mengerti apa yang jadi isi pikiran, perasaan istrinya. Istrinya dekat dengan suaminya, semakin mengerti isi pikiran dan perasaan suaminya. Bahkan dalam pelajaran kami dikatakan, kalau mereka sudah begitu dekat, ya, kadang-kala ada kesamaan-kesamaan. Dalam hal apa? Dalam gaya bicara. Ada kesamaan dalam apa? Dalam hal potongan rambut. Ya, suami potongan rambutnya belah kanan, istri juga ikut belah kanan. Ya, tapi kita lihat Pak Indra ini belum sama potongan rambut sama istrinya. Istrinya digunting ke belakang, ya, Pak Indra masih ikut. Nah, itu menunjukkan kita itu mengenal, ya, mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jemaat sekalian, mari kita datang pada Tuhan, ya, kita periksa diri kita, apakah selama ini kita sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Mari kita membuka diri kita di hadapan Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh bertumbuh mengenal Tuhan. Saya akan akhiri khotbah ini dan menutup dalam doa. Mari jemaat sekalian kita berdoa meminta Tuhan memampukan kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami sudah belajar bagaimana bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa, pimpinlah kami sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Lembutkanlah hati kami sehingga kami terbuka akan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberi pengertian kepada kami, menerangi akal budi kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh menjalankan perintah-perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pimpin dan arahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.